Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Senang sekali bersama saya Azaria Rifa. Kali ini kita bersama dalam program Buah Hati. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak siaran kami dalam kondisi sehat, berbahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah SWT. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yakni cinta kebersihan bekal anak menjadi pribadi berakhlak mulia. Ya, pemirsa ayah bunda, menjelang Hari Anak Nasional, mari kita ingat bahwa anak-anak kita bukan hanya perlu tumbuh sehat dan cerdas, tetapi juga perlu dibekali dengan akhlak dan yang baik. Salah satu kebiasaan sederhana yang dapat membentuk karakter anak ialah mencintai kebersihan. Karena dari kebersihan anak belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu bagaimana cara menemukan cinta kebersihan kepada anak kita? Mari kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Telah hadir di studio MTA TV Ibu Anissa Nilamsari, SISPD, selaku praktisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah, semangat. Hari ini kita coklat matching. Iya. Masya Allah. Iya, Bu Anissa, ini berkaitan dengan menjelang Hari Anak Nasional, kita tentunya sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi anak yang solih-solihah, dan ke depan menjadi penerus ini bagi bangsa kita tentunya juga. Berkaitan dengan kebersihan, Bu Anissa, apa sih hubungannya menjaga kebersihan dan membentuk akhlak mulia bagi anak-anak kita ini? Silahkan untuk mukadimahnya hari ini. Oh iya, terima kasih atas waktunya, Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu kembali di acara Saatnya Kita Berbicara pada segmen Buah Hati, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membicarakan mengenai topik kebersihan. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa kepada kita, kesehatan yang luar biasa. Kemudian kita masih diberikan keimanan, serta kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Itu semua adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang harus senantiasa kita syukuri. Dan selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, ketika kita mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah terkait dengan kesehatan yang kita miliki, maka kesehatan ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Karena dengan kesehatan, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Dan kalau tema kita hari ini bicara tentang kebersihan, maka kebersihan dan kesehatan adalah dua hal yang juga saling beriringan. Insya Allah ketika kita menjaga kebersihan, maka insya Allah tubuh kita pun menjadi sehat. Namun satu hal yang menjadi dasar yang penting, yaitu an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga merupakan bagian dari iman. Namun bukan hanya beribadah kepada Allah, ada hal-hal lain yang bisa mempertebal keimanan kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan ini ada 3, yaitu kebersihan diri, kebersihan lingkungan, serta kebersihan hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun banyak sekali menyampaikan perihal kebersihan.
bagaimana dijelaskan di Al-Baqarah ayat 22 bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang senang mensucikan dirinya. Kemudian ada lagi ayat di Al-Muddatsir ayat 4. Di sana dijelaskan, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan ada juga ayat-ayat lain seperti Al-Maidah ayat 6 yang mana di sana juga menyebutkan ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka kita diminta untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu. Dan banyak hal lain bukan hanya ada di dalam firman Allah, namun Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita. Bersiwak ketika hendak sholat, beliau melakukan itu, dan ternyata manfaatnya sangat luar biasa, Mbak Latifah. Kita tahu bahwa ketika kita sudah mengabaikan gigi kita dengan tidak menyikat gigi pada malam hari, cepat sekali yang namanya penyakit muncul, bakteri muncul di gigi kita. Maka ternyata semua itu saling berkaitan, Ayah Bunda. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya ingin mencoba berbicara terkait dengan parenting yang berhubungan dengan kita sebagai orang tua, bagaimana mengingatkan anak kita untuk mempertebal keimanan mereka dalam sisi kebersihan mereka. Kalau tadi yang pertama sudah kita singgung terkait dengan kebersihan diri, maka sudah kami sampaikan ada seperti bagaimana kita menggosok gigi setiap hari, kemudian bagaimana kita akan sholat, harusnya kita berwudu terlebih dahulu, dan kemudian ketika wanita haid, mereka pun juga harus mensucikan dirinya dari hadas besar. Hal ini pastinya berkaitan dengan bukan hanya masalah kesehatan, namun keimanan kita kepada Allah. Apalagi ini adalah perintah Allah, maka ketika kita melakukannya akan ada banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, bagi kita seorang ibu, pastinya kita mengalami fase-fase di mana sudah waktunya kita untuk berbenah dengan rumah kita. Karena anak-anak kita ketika dia masih berusia 3 tahun ke bawah, kita biarkan kondisi rumah mungkin berantakan dalam konotasi positif. Seperti anak-anak mencoret-coret tembok, kemudian ketika mungkin anak-anak membuang sampah, tidak langsung kita handle, tetapi kita biarkan dulu mereka bermain. Siapa tahu yang namanya tumpukan-tumpukan kertas itu adalah bayangan permainan mereka dalam imajinasi mereka. Dan setelah anak-anak tumbuh besar, maka kita mulai untuk segera merapikan apa-apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk membersihkan mainan. Ketika mereka sudah mulai bisa untuk memindahkan mainan itu ke rak, nanti kalau sudah selesai bermain, tolong disimpan lagi mainannya. Kalau mau bermain lagi boleh diberantakin, nggak apa-apa. Ini juga adalah bagian-bagian yang mungkin tampak sepele, namun di dalam parenting, kebersihan lingkungan ini memang harus kita ajarkan kepada anak kita. Kita pun demikian. Saat kita melakukan aktivitas di rumah kita atau melakukan aktivitas di luar rumah kita, pastinya kita pun ingin hal-hal yang bersih terhadap lingkungan kita pun dapat kita jaga dengan baik. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang yang setelah minum dibuang sembarangan, hati nurani kita pun juga berbicara bahwa hal tersebut tidak baik. Hal tersebut tidak menyenangkan, merupakan pemandangan yang sangat mengganggu. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah sinyal, Ayah Bunda, bahwa kita pun juga tidak menyukai sesuatu yang tidak bersih, lingkungan yang kotor, perbuatan yang kotor. Maka dari itu, ketika kita mengajarkan kebersihan kepada anak kita, yang paling penting adalah kita tanamkan kepada mereka bahwa ini untuk mendekatkan dirimu nak kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mempertebal iman kita kepada Allah. Karena memang banyak sekali ayat-ayat menjelaskan terkait dengan kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Nah, kemudian ada di tadi yang sudah saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 22 atau bahkan di surat ada lagi ya Mbak ya, di Al-Muddatsir itu dijelaskan, dan pakaianmu bersihkanlah.
ini juga merupakan bagian bahwa ketika kita tampil dalam kondisi yang bersih, pastinya orang lain pun juga akan merasa nyaman. Saat kita membersihkan diri kita, lingkungan kita pun juga akan merasa senang karena mulut kita tidak bau, kemudian badan kita mungkin ada aroma yang kurang menyenangkan karena tidak mandi berhari-hari pun juga tidak akan ada karena kita selalu membersihkan diri kita dengan baik. Maka menjaga lingkungan ini pun menjadi kewajiban kita, ayah bunda, karena peribadatan kita kepada Allah, insya Allah Allah begitu baik. Tetapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia, hablum minanas. Bisa jadi aroma-aroma yang muncul dalam diri kita, kemudian mungkin rumah kita yang kotor akan membuat tamu kita pun juga merasa tidak nyaman ketika berkunjung ke rumah kita. Maka saya yakin sekali ayah bunda di rumah pastinya ketika anak-anak sudah berangkat sekolah, langsung gercep yang pertama dilakukan adalah membersihkan apa yang tampak kotor di depan mata, dari kamar tamunya, kemudian dapurnya, kamar tidur dan sebagainya. Dan ternyata tanpa kita sadari saat kita melakukan itu dan setelah semuanya beres, hati kita pun menjadi lega. Begitu kan Mbak Latifah? Kelegaan itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah hembuskan dalam diri kita. Alhamdulillah sudah beres, sudah enak dipandang, dapurnya sudah bersih, piring-piring nanti kalau mau dipakai bisa cepat segera digunakan, kemudian kasurnya sudah beres, anak-anak pulang, saat mereka pulang dari sekolah, anak-anak masuk ke kamar setelah mereka pulang dari sekolah, mereka beristirahat dengan nyenyak. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita sampaikan kepada anak kita bahwa nak, lingkunganmu pun juga butuh kau perhatikan untuk kau jaga kebersihannya, baik dari sampah atau dari hal-hal yang tampak di depan mata yang tidak menyenangkan. Dan yang berikutnya ketiga adalah kebersihan hati. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, terkait dengan kebersihan hati pun ini karena bagian dari kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini juga harus kita tingkatkan, karena bagaimanapun juga dengan hati yang kotor kita tidak akan bisa sampai kepada Allah, karena kita hanya akan kembali kepada Allah secara bersih atau qalbun salim. Ketiga hal tersebut merupakan penjabaran bagaimana dengan kebersihan ini keimanan kita insya Allah sudah dapat kita raih. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari apa yang kami sampaikan ini, maka kita bisa memulai dari sekarang. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tampak sepele, namun bisa kita jadikan sebagai jadwal atau schedule harian anak kita. Bagaimana mereka kalau malam menyikat giginya, bagaimana kalau di kamarnya ada sampah, segera disingkirkan. Dan jauh lebih besar dari itu, lingkungan yang lebih besar tidak hanya ada di rumah kita, seperti lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan tempat peribadatan misalnya. Di masjid, apabila kita melihat di masjid ada sampah berserakan pun sepertinya tidak mungkin, karena orang kalau di masjid inginnya bersih. Refleks, karena ini adalah tempat yang mulia, yang baik begitu Allah, ya. Gitu ya. Nah, ini juga bisa kita terapkan dimanapun berada. Ketika mungkin berada di tempat-tempat yang itu merupakan fasilitas umum, insya Allah ini menjadi amal bagi kita. Setiap sampah yang kita pungut agar supaya tidak mengganggu jalan orang, tidak merusak muka bumi Allah ini, maka insya Allah itu pun juga nilainya adalah ibadah yang semakin mempertebal keimanan kita. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah sekali. Tadi Bu Anissa sudah menyampaikan lengkap bahwa menjaga kebersihan itu merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah. Kemudian apabila kita mencintai kebersihan, kesehatan itu juga akan mengikuti kita. Kemudian juga mengajarkan tentang kebersihan kepada anak itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kebersihan ada 3 unsur tadi, kebersihan diri, kebersihan lingkungan dan kebersihan hati. Masya Allah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa beberapa ayat dan hadis bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencintai kebersihan. Seperti itu. Masya Allah. Nah Bu Anissa, tapi kaitannya dengan putra-putri kita nih, kita kan kalau kebersihan menjaga lingkungan itu kan tanggung jawab yang harus diberikan sejak dini, sejak dia masa pertumbuhan, seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengajarkan
kepada anak untuk menjaga kebersihan dan memberikan tanggung jawab kepada anak kita sesuai usianya. Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebenarnya semakin dini anak itu, maka kita akan semakin mudah untuk memberikan kepada mereka pembiasaan yang positif untuk membentuk karakter yang positif. Sehingga saat kita menyampaikan kepada anak kita untuk, nak, habis makan sampahnya tolong dimasukkan ke tempat sampah. Ketika itu kita sampaikan berulang, maka insya Allah anak kita pun akan mulai terbiasa. Ketika dia sudah mendapatkan informasi itu dan kemudian segera mengeksekusinya, langsung dikerjakan, maka kemudian kita bisa beralih kepada perintah yang lainnya. Sebagai contoh misalnya ketika, Mbak kan sudah pulang sekolah, tolong sepatunya ditaruh di rak. Atau mungkin juga bisa disampaikan, tolong tadi makanannya yang ada di tas dikeluarkan karena itu kotor, biar bisa segera dicuci. Nah, hal-hal seperti ini kemudian kita juga bisa sampaikan minusnya atau negatifnya. Coba Mbak, kalau misalnya Mbak selama ini kamarnya banyak kertasnya, kotor, botol minuman enggak dibuang, kan pasti nyamuknya banyak, tidurnya jadi enggak nyenyak, enggak bisa belajar, akan terganggu istirahatnya. Jadi hal-hal seperti ini pun juga kita sampaikan dalam rangka untuk mengetuk hatinya bahwa oh iya ya, kalau ternyata kamarku kotor juga enggak nyaman juga untuk belajar, enggak nyaman juga untuk tidur juga, begitu Mbak Latifah. Jadi tetap kita sebagai orang tua harus bertahap dan tahu nih tahapan anak sebagaimana bisa menerima informasi seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, apabila tanggung jawab kebersihan itu sudah kita tanamkan kepada anak, apakah itu akan berpengaruh di kehidupan dewasanya, Bu Anissa? Iya. Dijawab sekarang apa nanti? Silahkan. Iya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ini sangat menarik sekali karena ternyata kebersihan itu sangat erat hubungannya dengan kondisi psikologis anak, mental anak. Bagaimana tidak, seorang anak yang terbiasa dengan pola hidup yang bersih, maka insya Allah itu akan menumbuhkan kepercayaan dirinya 20% lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak menjaga kebersihan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita biasanya mempersiapkan anak-anak kita akan berangkat ke sekolah, pasti orang tua akan sudah mandi belum, sudah gosok gigi belum, rambutnya kemudian ada yang suka dicium dulu, ini sudah wangi atau belum. Kemudian ada juga yang masih suka pakai talek atau bedak powder seperti itu. Kemudian nanti anak cuci tangan, dipersiapkan, membawa hand sanitizer atau apapun. Nah, ketika mereka masuk ke dalam komunitas lingkungan masyarakat, mereka juga pasti akan tampil lebih percaya diri apabila dibandingkan dengan anak-anak yang mohon maaf mungkin rambutnya kusut, tidak keramas, tidak gosok gigi misalnya, atau mungkin kukunya hitam dan panjang-panjang. Dan pastinya selain meningkatkan kepercayaan diri, ternyata banyak sekali faktor bullying itu terjadi justru karena dari diri kita yang kurang menjaga kebersihan. Sebagai contoh misalnya kukunya tidak pernah dipotong, hitam-hitam, itu memancing orang-orang di sekitar untuk membuli anak-anak. Sehingga materi bullying itu berawal dari apa yang mereka lihat di awal. Maka ini juga penting sekali ayah bunda untuk kita perhatikan pada anak-anak kita ketika mereka akan bermasyarakat, apa yang perlu kita benahi. Misalnya kita ada mencium aroma yang kurang sedap, kemudian bukan hanya itu, karakter yang baik yang kita bentuk dari rumah, yang biasa kita lakukan dan kita sampaikan kepada anak-anak, tolong diingatkan oleh anak-anak kalau ada sampah, kalau tidak ada tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Masukkan ke dalam tas atau nanti dimasukkan ke tempat sampah, dimasukkan dulu ke dalam kresek atau apapun. Intinya hal ini tidak hanya fokus kepada menjaga kebersihan diri, tetapi lingkungan juga, karena Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kebersihan itu tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan lingkungan itu pun wajib kita jaga kebersihannya. Dan yang paling penting adalah dalam kondisi
tempat yang bersih, maka anak-anak pun juga akan lebih konsentrasi dalam belajar. Mereka pun juga akan lebih tenang, karena visual pertama yang dilihat pada kondisi, mohon maaf ini misalnya kamarnya, itu akan mempengaruhi ketenangannya, emosinya, pikirannya. Sehingga saat anak-anak ini akan belajar, mereka akan lebih mudah untuk berkonsentrasi karena tempat yang bersih dan tempat yang nyaman. Serta masih banyak lagi nih Mbak Latifah, terkait dengan kebersihan. Semakin menarik nanti pembahasannya, tapi kita sambung di segmen berikutnya ya Bu Anissa. Ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih akan membahas bagaimana kita mengajarkan kebersihan dan tanggung jawabnya kepada buah hati kita. Kita akan sambung lagi setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Ya, baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Buah Hati. Tentunya kami mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bertanya dan berkonsultasi dengan narasumber kita kali ini. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, baik Bu Anissa, kita melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, cinta kebersihan bekal anak menjadi pribadi berakhlak mulia. Berkaitan dengan berakhlak mulia, tentunya kebersihan, atau kalau anak kita sudah mencintai kebersihan, itu memiliki dampak ke lingkungan sekitar. Nah, ini apa saja Bu Anissa? Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini senang sekali ketika menyampaikan tema ini, karena memang tema tentang kebersihan ini sepertinya jarang sekali dikulik di parenting begitu ya. Banyak sekali tema-tema lain, tapi ternyata ketika kita pelajari, kita baca kembali, banyak sekali dampak-dampak, baik itu dampak positif dan dampak negatif ketika kita mengabaikan kebersihan. Jadi dampak negatifnya pastinya ketika kita mengabaikan kebersihan, maka kita bisa menemukan pribadi yang tidak bisa konsen dengan kebersihan atau terbiasa dengan menyepelekan tentang hal-hal yang bersifat kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, maka pribadi itu menjadi pribadi yang tidak teratur. Karena kita tahu lawannya atau dampak positifnya dari seseorang yang melakukan keteraturan dengan membersihkan dirinya, membersihkan lingkungannya, menjaga lingkungannya, ini ternyata akan membuat ritme setiap kita sebagai pribadi, baik itu kita sebagai orang tua ataupun anak, itu akan memiliki keteraturan dalam melakukan apapun. Seperti contohnya, ketika kita membiasakan anak kita membersihkan kamarnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, maka hal tersebut akan otomatis membuat atau merangsang otak anak itu untuk segera melakukan hal-hal yang dianggap akan mengganggu, baik itu mengganggu ketenangannya ataupun mengganggu dirinya. Kita tahu bahwa yang namanya sampah itu sepertinya sampah, tetapi kalau kita mau jujur, kita sendiri ketika melihat ada sampah berserakan di mana-mana, itu kita tidak akan merasa nyaman. Kita akan lebih memilih sekolah yang bersih misalnya, ketika kita akan memasukkan anak ya Mbak Latifah ya. Kita akan memilih kamar mandi yang bersih. Kita pun secara pribadi senang dengan hal-hal yang bersih. Kita senang ketika kita melihat lingkungan di sekitar kita bersih. Namun sudahkah itu kita terapkan ke dalam diri kita? Maka dampak selain terkait dengan keteraturan, juga kebersihan ini juga bisa memberikan dampak pada sisi emosional, yaitu jiwa-jiwa kita ini menjadi lebih tenang saat kita teratur dalam menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Mengapa? Karena dengan kondisi real, contohnya kamar yang bersih, maka hati pun akan menjadi lega. Kemudian ketika kita sebagai seorang ibu, apabila rumah kita berantakan pun, saat kita segera membereskannya pun kita merasa tenang ketika sudah beres. Maka ini secara emosional, secara psikologis sangat mempengaruhi diri kita, anak kita, sehingga dalam melakukan aktivitas selanjutnya akan menjadi lebih baik.
baik. Ibadah juga tenang karena sudah bersih. Belajar bagi anak-anak kita juga tenang karena sudah bersih. Nah, kemudian dampaknya selain itu juga akan memberikan sebuah target atau pencapaian. Ketika kita membiasakan diri kita menyelesaikan satu pekerjaan yang mengganggu, kemudian menyelesaikan pekerjaan yang lain, maka ini secara otomatis akan membentuk karakter positif, yaitu saya telah mencapai A. Saya sudah membersihkan kamar, oke, selanjutnya saya akan menyelesaikan pekerjaan B. Tetapi dampak negatifnya apabila kita mengabaikan kebersihan, kita akan menjadi pribadi yang senang menunda-nunda tanpa kita sadari. Karena kebersihan itu sesungguhnya melekat secara nyata, aktif, dan juga sehari-hari kita lakukan pada diri kita sendiri, ayah bunda. Nah, kalau ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, penting kamu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan dirimu maupun kebersihan di lingkungan sekitarmu. Karena bagaimanapun juga, kalau kamar kakak bersih, kemudian kalau kakak rajin membersihkan diri, maka kakak akan merasakan nyaman, baik berinteraksi dengan orang lain ataupun bagi diri kakak sendiri. Kalau kita sampaikan itu kepada anak-anak kita sejak usia mereka dini ataupun mungkin sudah besar pun, tidak pernah ada kata terlambat. Maka kita sebagai orang tua memberikan contoh terkait dengan kebersihan, mengulang-ulang mengenai kebersihan, bagaimana hal yang sepele, membuang sampah sembarangan itu ternyata juga akan berdampak yang tidak baik, akan terjadi karakter-karakter yang mungkin sepertinya halnya merupakan hal-hal yang kayaknya tidak terlalu penting, tapi ternyata ketika kita membuang sampah sembarangan itu kita sudah menumbuhkan karakter negatif, yaitu apa? Kita menyepelekan sesuatu, kita merugikan orang lain. Jauh lebih besar lagi dalam nilai agama, kita sudah merusak buminya Allah. Kita tahu dan kita sering menemukan apabila kita pergi ke hutan, kita suka mendapatkan tulisan di sana untuk tidak membuang sampah sembarangan atau dilarang mencoret-coret. Karena mengganggu keindahan, mengganggu kebersihan. Karena alam ini semua adalah milik Allah. Maka jagalah bumi ciptaan Allah ini dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, yang mana tadi kami sampaikan bukan hanya kita yang menyukai kebersihan, tapi segeralah kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Kita juga menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri, dan kita juga mulai memperdulikan kondisi di sekitar kita, di lingkungan kita. Apabila ada sesuatu yang mengganggu mata kita, jangan menunggu orang lain untuk mengambilnya, atau mungkin ada petugasnya nanti diambil. Tidak, karena respek itu akan membentuk karakter positif. Orang yang memiliki respek, kemudian tadi disampaikan, dia akan teratur dalam kehidupannya, berawal dari hal-hal yang sepele, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Begitu kurang lebihnya, Mbak Latifah. Masya Allah, berarti dampaknya ini sangat luas sekali ya. Banyak sebenarnya. Berawal dari diri kita yang suka kebersihan, tapi ternyata Masya Allah bagi lingkungan ternyata itu sangat berharga. Lingkungan menjadi lebih rapi, dan dampaknya kehidupan kita juga lebih tertata gitu ya, Bu ya. Teratur, dan kondisi emosional kita atau apa tadi? Mohon maaf, itu sangat emosional kita itu sangat berpengaruh gitu. Jangan sampai karena masalah buang sampah itu merusak mood kita sehari-hari gitu. Betul. Nah, ada satu lagi Mbak Latifah. Ternyata kotoran itu atau sampah itu akan meningkatkan hormon kortisol gitu, stres. Artinya ketika kita tahu rumah kita kotor, itu kan pun juga akan cepat sekali untuk membuat kita cepat cemas, cepat stres karena suasana yang tidak nyaman. Maka ini juga penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, ayah bunda, dimulai dari diri kita sendiri dulu pastinya. Iya, baik. Tapi berarti apakah bersih-bersih ini melahirkan atau memunculkan hormon dopamin di tubuh kita? Tapi memang kalau kita bersih-bersih itu efeknya luar biasa. Misal kalau kita sedang tidak mood atau sedang marah, kita bersih-bersih itu terus jadi plong gitu. Betul sekali. Masya Allah. Ya, Mbak Nisa, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Saya bacakan. Assalamualaikum, Mbak Nisa.
Bagaimana kalau anak remaja dibimbing untuk jaga kebersihan tetapi sering menundanya atau nanti-nanti? Dari Ibu Umi di Boyolali. Iya, terima kasih Ibu Umi atas pertanyaannya. Kembali lagi ketika kita bicara tentang anak kita, maka terus kita berikan teladan dan bersabar. Apalagi ini adalah anak remaja. Tentang anak remaja, maka keteladanan itu penting sekali untuk kita berikan kepada mereka. Kita memulai terlebih dahulu, membuang sampah mungkin, atau mungkin membersihkan kamar kita. Dan kemudian kita juga bisa terus mengingatkan anak kita dan berdoa kepada Allah agar tumbuh keinginan atau cepat sekali anak kita dapat respect dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa memahami arti pentingnya menjaga kebersihan. Tapi dalam hal ini panjenengan sudah luar biasa karena sudah mengingatkan, maka jangan menyerah, tetap terus berusaha, karena ada kesalahan kita di masa lalu, mungkin yang terlambat untuk menegur, terlambat untuk menasehati, pun demikian dengan kami. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat diri kita lebih baik, menjadi hamba Allah agar keimanan kita lebih sempurna nantinya di sisi Allah dengan menjaga kebersihan ini. Oke, Masya Allah, yang penting bundanya tetap semangat untuk mengingatkan putranya ya. Masya Allah. Baik, ini satu lagi Bu Anissa. Saya punya 3 anak. Dulu saat masih punya 2 anak, saya lebih telaten memperhatikan kebersihan mereka. Misalnya memastikan mereka rutin keramas. Setelah punya anak ketiga, perhatian saya menjadi terbagi. Kadang saya baru sadar rambut anak-anak sudah lengket karena belum keramas. Bagaimana cara mengatur perhatian dan rutinitas agar kebutuhan kebersihan semua anak tetap terpenuhi tanpa membuat orang tua kewalahan atau merasa bersalah? Dari Ibu Lia di Semarang. Oh ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Memang kalau kita bicara tentang ibu, kadang waktu ibu itu tidak cukup ya. Itu pun belum bicara kebersihan dirinya ya. Beliau masih menceritakan kebersihan untuk anak-anaknya begitu. Maka kembali lagi seperti yang tadi kami sampaikan, manfaat kebersihan itu akan membuat pola hidup kita lebih terstruktur. Maka kita bisa mulai melakukannya dengan membuat schedule. Schedule di sini misalnya kita bisa catat, kita bisa tempel, karena saya pun masih menggunakan cara seperti itu, Mbak. Jadi seperti misalnya untuk keramas kakak 1 pekan sekali, adik 1 pekan sekali, yang si kecil 1 pekan sekali. Artinya dalam 1 pekan keramas 3 kali. Artinya kalau target ini sudah terpenuhi, seandainya keramasnya itu lebih dari 1 kali, berarti kita sudah goalsnya sudah berhasil. Kemudian kita juga bisa mulai mencatat lagi untuk memeriksa kuku anak-anak. Kita coba jadwalkan setiap hari Jumat anak-anak kukunya harus bersih. Kita ingatkan diri kita sendiri karena terlalu banyak pekerjaan yang kita handle, yang kita harus lakukan. Terkadang hal-hal seperti itu tampaknya mungkin sepele, namun penting bagi kita untuk segera merecovery kesalahan kita dan memperbaikinya lagi dengan cara mengingatkan diri sendiri melalui tulisan-tulisan pengingat, not-not yang kita tempel, baik itu di HP ataupun mungkin di dinding kamar. Maka itu insya Allah bisa membantu kita untuk ingat kembali. Sebagai contoh, habis masak, oh iya hari ini harus potong kuku, kita baca tulisan itu, maka kita akan diingatkan kembali. Karena saya sangat menyadari sekali Mbak Latifah, ibu-ibu itu kadang terlalu banyak yang dipikir, sehingga hal-hal yang kecil biasanya kurang menjadi prioritas. Dan ini tidak mengapa, tetapi ketika kita bicara tentang materi kebersihan ini menjadi pengingat diri kita bahwa penting sekali kita mulai mengajak anak kita untuk bersih diri terlebih dahulu, baru kemudian bersih lingkungan. Atau bisa juga sembari mungkin yang bersih dirinya kurang diperhatikan, tetapi kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita bersih lingkungan. Di tolong bantu Bunda buatkan, ambilkan, buangkan sampah, atau mungkin kalau ada yang kotor di lantai tolong dimasukkan ke keranjang. Hal-hal seperti itu pun juga sangat mempengaruhi emosi mereka, sehingga mereka tahu bahwa oh bundaku kalau ada sesuatu yang kotor selalu minta dibersihkan. Nah ini nanti akan membuat pola pikir atau mindsetnya itu terbentuk secara alami karena perintah yang positif dari seorang ibu kepada mereka. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Lia. Terima kasih atas pertanyaannya. Tetap semangat dan beliau adalah ibu yang hebat. Luar biasa ya, Insya Allah. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Lia yang ada di Semarang. Oke, Bu Anissa.
kalau orang tua mengajarkan kebersihan kepada anak, ini kadang-kadang kan melakukan kesalahan atau kita hanya memerintah gitulah katakanlah. Nah ini apakah juga nanti berdampak pada kebiasaan anak kita dalam menjaga kebersihan, Bu Anissa? Ada beda konteks antara memerintah dengan mengkomunikasikan, ya. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan kepada anak kita bahwa kita ini tidak hanya memerintah, tetapi kita mengajarkan. Seperti pernah kita sampaikan di bab komunikasi efektif, kita bisa duduk bersama dengan anak kita, kemudian kita jelaskan, Dik, kayaknya mulai sekarang kita atur jadwal ya. Mungkin ada yang potong rumput seminggu sekali, kemudian nanti mungkin ada yang siapa yang jatah buang sampah atau bagaimana, itu kita sampaikan kepada anak kita di awal dengan suasana yang lebih menyenangkan. Harapannya ketika anak-anak sudah terpola seperti itu, maka mereka akan paham ketika suatu saat mungkin ada bicara kita agak kenceng, ayo siapa yang belum buang sampah, jadi seperti itu contohnya. Atau mungkin itu kamarnya siapa ya yang berantakan. Nah itu bukan memerintah, karena memang dari awal sudah dikomunikasikan. Hanya memang saya pun menyadari yang namanya orang tua, kalau ada sesuatu yang mungkin ini sudah dibilangi tapi kenapa tidak dilakukan, pasti akan ada perubahan nada suara ya Mbak ya. Jadi lebih sopran begitu. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi insya Allah ketika sudah dikomunikasikan, maka konteksnya bukan memerintah yang kemudian anak itu merasa terpaksa, tetapi mereka tahu, oh iya saya salah, saya belum membersihkan kamar saya, ini tugas saya buang sampah belum saya bersihkan. Nah ini ayah bunda juga bisa kita praktekkan di dalam tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum, seperti di majelis kita misalnya. Saat kita berada di majelis ilmu yang ada di Ahad pagi itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk anak kita, bahwa ternyata kamu nggak akan rugi kok Dek, Mas, kalau ada sampah kamu simpan di dalam tas. Nah itu bisa kita siasati, nanti tasku kotor bunda, nanti bagaimana. Oke, ini bunda siapkan plastik atau kresek, nanti kalau ada sampah masukkan. Kalau tidak kita ajarkan seperti itu, kadang-kadang anak-anak ada yang jijik untuk memasukkan sampah ke dalam tas. Nah dengan pembiasaan yang sepekan sekali ini kita ajarkan kepada mereka, maka insya Allah ini akan membentuk karakter positif mereka, sehingga insya Allah majelis kita juga bersih, terhindar dari sampah, dan semua fasilitas umum di mana kita berada pun juga pastinya insya Allah karena kita gercep untuk membuang sampah. Kalau ada yang sampah yang berantakan kita ambilkan, kita bersihkan seperti itu, dan kita tidak sembarangan membuang sampah, maka juga akan lebih menyenangkan lingkungan di sekitar kita. Begitu Mbak Latifah. Kalau tadi konteksnya di majelis, kebersihan di majelis itu juga insya Allah akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang kita dapat juga ya Bu Anissa. Iya betul. Apabila kita menjaga kebersihan lingkungan majelis, ilmu yang disampaikan itu mudah masuk gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi kebersamaannya juga dapat, kemudian ilmunya berkah seperti itu. Iya betul sekali Mbak Latifah. Masya Allah. Ya baik Bu Anissa, kita sudah di penghujung perjumpaan kali ini. Ada yang disampaikan kepada ayah bunda ini tentunya agar semangat untuk mengajarkan kebersihan kepada buah hati masing-masing. Silahkan. Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, cabang-cabang iman itu banyak sekali. Ada begitu banyak hal yang Allah telah jelaskan secara detail. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan. Ada 3 unsur yang ketiga-tiganya tidak bisa kita pilih salah satu. Semua saling terkait. Ketika kita menginginkan bahwa kebersihan itu bisa menambah keimanan kita, mempertebal keimanan kita, maka yang pertama adalah perhatikan kebersihan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita tentunya. Dimulai dengan apapun yang bisa kita sampaikan semampu kita. Kemudian yang kedua, kebersihan lingkungan, yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak keluarga kita untuk mulai menjaga lingkungan, memperhatikan lingkungan, karena memang ada perintah di dalam Al-Quran untuk senantiasa menjaga kebersihan.
Dan kemudian yang ketiga, ketika lingkungan kita bersih, ketika diri kita bersih secara fisik ini, maka jangan abaikan juga untuk menjaga kebersihan hati kita. Karena kebersihan hati ini adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah. Dan untuk kembali kepada Allah hanya dengan satu jalan, yaitu dengan hati yang bersih. Begitu kurang lebihnya ayah bunda, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang menyenangkan atau yang kurang baik. Begitu Mbak Latifah. Masya Allah. Mudah-mudahan saya, pemirsa dan pendengar ini tentunya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa kaitannya dengan kebersihan, bahwa juga tadi kebersihan memiliki 3 unsur, yaitu tadi lingkungan, yang utama tadi hati gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Anissa, semoga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Buah Hati. Saksikan program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.